Sebelumnya, saat Hansen dan Joyume melintasi gurun hitam, mereka berdua melihat seekor burung besar yang seperti burung pinik. Hansen terkejut saat melihat pinik api hitam melonjak melintasi cakrawala. Kecepatannya luar biasa dan menghilang dari pandangan dalam sekejap mata. Gelombang panas turun dari langit hampir membuat rambut dan tubuh Hansen terbakar. Untungnya, pinik tampaknya tidak tertarik pada mereka. Itu hanya terbang dengan sendirinya dan menghilang. Tampaknya menuju ke arah yang dipilih Hansen untuk perjalanannya sendiri. Mengapa kita tidak beralih arah dan memilih arah yang berbeda untuk masuk? Nasib buruk adalah satu-satunya hal yang bisa datang dari pertemuan dekat dengan makhluk seperti itu. Ujar Joyume menyarankan dengan khawatir. Sebelum mereka melihat burung itu, Joyume memperhatikan Little Orange sedikit gelisah. Namun Hansen menggelengkan kepalanya. Kita harus pergi dengan cara ini. Jika dia ingin menyeberangi gurun hitam, dia harus melanjutkan ke arah yang dia tuju. Dan burung seperti pinik itu tampaknya tidak tertarik pada mereka. Kemungkinan besar hanya lewat. Setelah 2 hari perjalanan, Hansen menyadari bahwa mereka tidak lagi melihat burung itu, sedangkan Joyume sama sekali lupa tentang penampakan itu. Setelah gelap, Hansen mendirikan tenda sehingga dia bisa beristirahat semalaman dan melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Kenapa kamu hanya mendirikan satu tenda untuk dirimu sendiri? Di mana kamu mengharapkan aku untuk tidur? Ujar Joyume dengan mata hitam terbuka lebar. Jika kamu tidak suka tidur di luar dalam keadaan kasar, maka masuklah dan tidur denganku, ungkap Hansen yang sudah melangkah ke tenda saat dia berbicara. Apa? Apa kamu sungguh pria yang terhormat? Ujar Joyume sinis. Dia mengintip ke dalam kegelapan gurun di sekitar mereka, lalu melangkah ke dalam setelah Hansen. Itu adalah tenda sederhana dan bukan tenda yang bisa kau masuki. Rubah perak dan Little Orange sudah ada di dalam dan sudah nyaman berbaring. Joyume bisa merasakan kehangatan tubuh Hansen. Aku memperingatkanmu jangan mendapatkan ide-ide lucu. Joyume memberitahu Hansen dengan mata seorang wanita gila. Jangan khawatir, aku tidak memiliki kasih sayang seorang ibu ketika aku masih muda. Hansen bahkan tidak melihat Joyume saat dia berbicara. Sebaliknya, matanya tertuju pada sebuah buku yang baru saja dia keluarkan dari ranselnya. Apa artinya itu? Joyume membeku, tidak dapat memahami apa yang dimaksudkan Hansen dengan itu. Tidak, aku hanya memuji fakta bahwa kamu masih muda dan kecil, ungkap Hansen dengan santai. Kamu memiliki selera yang bagus, tetapi tidak peduli seberapa cantik aku. Kamu tidak bisa. Joyume sedikit malu dan dia berbicara sambil melihat ke bawah. Tapi dia hanya mengucapkan setengah dari kalimatnya ketika dia melirik payudaranya yang seperti 2 bukit kecil di dadanya. Wajahnya dengan cepat memerah dan dia berkata, "Kamu yang kecil." Hansen meletakkan buku itu dan melepas bajunya. Ini mengejutkan Joyume dan dia dengan cepat lari dengan panik. Dia menggunakan tangannya untuk melindungi dan menutupi tubuhnya. Lalu dia bertanya dengan sedih, "Apa yang kamu inginkan?" Hansen tersenyum dan menepuk otot-otot yang menyusun dadanya dan berkata, "Mereka mungkin tidak besar, tapi lebih besar dari milikmu." Joyume tidak bisa tidak melihatnya. Dia terkesan dengan pemandangan itu, dan mereka memang lebar dan tebal. Mereka tidak terlalu menonjol, tetapi mereka memiliki lekukan halus yang membuatnya menarik untuk dilihat. Dan Hansen memiliki perut six-pack yang seperti batu giok dan kulit putih mulus yang membuat wanita tergila-gila. Melihat ini, Joyume hampir mulai meneteskan air liur. Selanjutnya, dia mulai mengembangkan keinginan untuk menyentuh mereka. Bersihkan air liur dari bibirmu dan pergi tidur. Kamu seharusnya tidak menggangguku di malam hari. Hansen mendorong kepala Joyume menjauh saat tubuhnya semakin dekat dengannya. Kemudian dia memasukkan dirinya ke dalam kantong tidurnya. Joyume terus memikirkan tubuhnya Hansen saat dia menatapnya, dan kemudian pikirannya berkelana lebih jauh dalam visinya tentang pria itu. Dia ingat betapa kuatnya dia dan bagaimana dia tanpa rasa takut menentang roh itu. Dia juga merawat peri dan kalajengking, sepertinya dia sedang jatuh cinta. Tapi kemudian hatinya tenggelam pada gambar lain yang muncul di benaknya, dan itu adalah cincin yang menghiasi jarinya. Dia menghela napas dan berkata pada dirinya sendiri, mengapa yang baik selalu diambil? Apa katamu? Hansen mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat Joyume.
Wajah Joyume menjadi merah lagi. Dia menjadi sangat bersemangat. Dia tidak pernah menyangka dia akhirnya akan mengungkapkan pikirannya dengan keras. Dengan wajah yang menolak untuk tidak memerah, dia mencoba menjelaskan dengan mengatakan, tidak ada apa-apa. Saat Joyume panik, Hansen berbalik sepenuhnya. Sekarang wajahnya berhadapan langsung dengannya. Kehangatan pria lain semakin dekat dengannya. Jantung Joyume berdegup kencang dengan irama yang berdesak-desakan dan dia berpikir dalam hati, apa yang akan dia lakukan? Apa yang akan aku lakukan? Dia bertunangan, aku harus menolak kemajuannya kan? Tapi tidak, aku tidak bisa seperti itu. Aku tidak bisa ditipu oleh iblis pencobaan. Aku harus fokus dan menyalurkan pikiran baikku. Tapi dia adalah orang yang baik. Jika aku menangkapnya, aku mungkin memiliki kesempatan untuk... Banyak jalur pemikiran dan ide yang berbeda sekarang berpacu di benaknya. Tubuh Hansen masih sangat dekat dan kemudian dia menutup mulutnya dengan tangannya. Dia naik di atasnya. Aku tidak bisa bersaing. Bagaimana aku bisa melawan pria seperti ini? Aku hanyalah wanita lemah dan tak berdaya. Tidak mungkin aku bisa melawan kekuatannya. Joyume berhasil menemukan alasan untuk dirinya sendiri yang dengan cepat membuatnya nyaman. Melihat tubuh Hansen di atasnya, dia menutup matanya dan terus berpikir, tidak ada orang lain di sini. Untuk apa dia menahan mulutku? Bahkan jika aku berteriak, tidak ada yang bisa membantuku. Aku mungkin mengerang dan mengerang kegirangan, tetapi tidak ada alasan bagiku untuk berteriak. Jantung Joyume masih berdebar kencang, tetapi setelah beberapa saat harapannya tidak terwujud. Dia merasa aneh dan kemudian dia mengintip sedikit membuka matanya dengan satu tangan masih menutupi mulutnya. Hansen telah membuka resleting tenda dan mengintip keluar. Wajah Joyume sekarang terbakar dan lehernya menjadi panas. Dia ingin menggali lubang dan bersembunyi. Hansen melihat keluar dan melihat lingkaran cahaya yang duduk di atas gurun hitam di kejauhan. Ada banyak dandelion bercahaya melukis pasir gurun. Itu adalah pemandangan rumput tak terbatas dari mereka. Sebuah dandelion bercahaya tunggal disikat oleh tenda, dibawa oleh angin sepoi-sepoi. Hansen awalnya mengira itu adalah sejenis makhluk khusus yang mendekat, dan meskipun tidak, dia masih memperhatikannya dengan sedikit perhatian. Itu adalah kejutan untuk melihat kumpulan lampu tidak lebih dari bunga, dan itu adalah fenomena yang paling aneh. Ketika mereka mendirikan tenda malam itu, tidak ada bunga di sekitar. Itu adalah pemandangan yang indah untuk dilihat. Joyume yang berhasil mendapatkan kembali ketenangannya bergerak lebih dekat ke Hansen. Setelah mengintip apa yang menarik perhatiannya, matanya terbuka lebar seperti bintang itu sendiri. Untung Hansen meletakkan tangannya di mulutnya. Jika tidak, dia akan berteriak kagum akan keindahannya. Joyume mencoba menarik tangan Hansen dari mulutnya, tetapi genggamannya kuat. Tepat ketika dia akan kehilangan kesabaran, dia mendengar suara di kejauhan. Itu seperti suara langkah kaki hewan yang berat. Di antara setiap langkah ada keheningan sesaat. Dan ritmenya mempertahankan kecepatan ini secara perlahan. Namun sedikit demi sedikit suara itu sepertinya semakin keras dan sumbernya semakin dekat. Hansen melihat lebih jauh ke kejauhan dan melihat di bawah langit malam sesosok makhluk datang ke arah mereka. Itu bersinar seperti suar cahaya suci. Ia berjalan di sepanjang dandelion yang ada di bawah dan mengapung. Seperti kapal yang agung menembus jaring bintang melayang melintasi galaksi. Joyume juga bisa melihat makhluk bercahaya itu. Dia terkejut melihat itu adalah badak putih. Tubuhnya berbentuk seperti bukit kecil. Dan dengan setiap langkah yang dibuatnya, tanah gurun berguncang. Dandelion bercahaya yang akan diinjak-injak melompat ke udara seolah-olah untuk memandu jalannya. Tidak lama kemudian, badak datang tepat di depan tenda. Seperti pilar besar, kakinya yang tebal ditarik ke atas dan dilepaskan. Seluruh tenda sekarang berada di bawah bayang-bayang makhluk itu. Dan Joyume mengetahuinya, matanya terbuka lebar karena ketakutan dan tubuhnya gemetar ketakutan. Jika sebuah kaki menginjak tenda, mereka akan diremes menjadi jelly. Rubah perak dan Little Orange menengkuk bersama di sudut tenda, diam seperti tikus. Mereka juga takut dengan badak putih yang mendekat. Sebuah kaki turun seperti piston di pasir tepat di belakang tenda Hansen. Menghindari mereka, dan dandelion bercahaya terus berputar saat perkemahan bergetar dengan kekuatan. Badak itu tidak mengurangi kecepatannya dan terus melanjutkan perjalanannya.
Keempat pilar melintasi tenda. Kehilangan tali pria itu beberapa inci. Kawah yang ditinggalkan oleh kaki makhluk itu sekarang menghiasi perkemahan. Jantung Joyume hampir melompat keluar dari dadanya. Untungnya badak putih tidak mengindahkan keberadaan tenda saat berjalan. Bersamaan dengan dandanan yang indah dan bercahaya perlahan menghilang dari pandangan di belakang mereka. Ketika badak putih menghilang dari pandangan mereka, keberadaan dandelion yang bersinar juga meredup. Mereka berhenti bersinar dan meleleh ke gurun seperti hujan salju. Tidak ada jejak mereka yang tertinggal. Jika bukan karena jejak yang ditinggalkan badak itu, mereka akan percaya bahwa seluruh kejadian itu tidak lebih dari sekedar mimpi. Joyume yang telah gemetar melalui seluruh cobaan akhirnya santai. Dia menepuk-nepuk dadanya, mencoba menghilangkan bayangan mengerikan yang dia alami tentang dihancurkan oleh badak besar. Untungnya tidak ada ketakutannya yang terjadi. Apakah kamu akan tidur seperti ini? Hansen tersenyum pada Joyume. Joyume baru sekarang menyadari bahwa dia telah bersandar pada Hansen sepanjang waktu. Dia marah dan malu. Jadi dia mendorongnya pergi sambil menggertakkan giginya. Dia mendesis. Ketika aku tidak mengatakan apa-apa, kamu menjadi sensitif. Kamu hanya ingin mengambil keuntungan dariku. Hansen pun tersenyum tetapi tidak menjawab. Dia kembali ke kantong tidurnya, tenggelam dalam pikirannya tentang apa yang baru saja terjadi dengan badak putih itu. Keesokan harinya, Hansen dan Joyume melanjutkan perjalanan dan mengikuti jejak kaki sang badak. Namun sayangnya mereka diterpa badai pasir dan segera berlindung di balik tubuh besarnya sang singa emas. Lalu badai pasir pergi hampir secepat mereka datang. Setelah setengah hari, mereka semua berhenti. Tapi itu adalah efek jangka panjang yang paling merepotkan. Setelah badai pasir landscape berubah, jejak kaki badak menghilang dan bukit pasir berubah posisi. Hansen mendengar suara tepuk tangan dan dia berbalik untuk melihat Joyume menampar pipinya. Dia tertawa dan berkata, "Mengapa kamu memukul dirimu sendiri?" "Ada nyamuk." Joyume terus melambaikan tangannya. Hansen melihat seekor nyamuk kecil terbang di sekelilingnya. Itu cukup cepat dan sangat gesit. Tidak peduli berapa banyak Joyume mencoba untuk memukulnya, nyamuk itu dengan sempurna menghindari setiap serangan. Hansen bertepuk tangan dan membunuh nyamuk dalam satu pukulan. Makhluk mutan atau bis mutan Bloodlust Mosquito dibunuh. Tidak ada jiwa bis yang diperoleh. Makan daging makhluk mutan untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin genus secara acak. Hansen sangat terkejut karena tidak menduga nyamuk kecil itu adalah makhluk mutan atau bis mutan. Beberapa nyamuk lagi muncul yang Hansen segera bunuh. Setelah itu lebih banyak lagi yang muncul. Mereka terbang dengan liar menghasilkan suara yang menyebalkan. Babak, bak, 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 bak. Serangan Hansen secepat kilat dan dia membunuh nyamuk di kiri, kanan, dan tengah. Ada makhluk kelas biasa kali ini serta banyak varian kelas mutan. Setelah membunuh mereka semua, Hansen melihat Joyume tampak membeku. Dia menatap sesuatu di depan mereka dengan rahang ternganga. Wajahnya berubah menjadi ketakutan, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang paling menyedihkan. "Apa yang salah denganmu?" Hansen mengelutkan kening. Mau nyamuk." Joyume mengangkat jarinya, menunjuk ke depan mereka dengan suara gemetar. "Ada apa? Mereka hanya nyamuk, tidak perlu takut. Aku bisa bertepuk tangan membunuh mereka semua." Hansen kemudian berbalik untuk melihat ke arah yang dia tunjuk dan melihat celah raksasa di pasir gunung. Dari sana, kawanan nyamuk muncul seperti geyser. Dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya, mereka berbalik menghadap mereka. Dan seperti badai pasir yang pernah mereka lalui sebelumnya, mereka mewarnai langit dan menghapus matahari. Itu seperti awan nyamuk telah mengubah siang menjadi malam. "Apa yang kamu tunggu? Lari!" Hansen berteriak. Dia meraih Joyume dan membawanya sambil berlari. Nyamuk haus darah menaklukkan langit seperti badai pasir dan mereka bahkan menyerang rubah perak dan oranye kecil dengan ketakutan. Bersama-sama keduanya bergegas untuk pergi. Jika itu hanya sejumlah kecil nyamuk, bahkan di kelas mutan tidak ada yang perlu ditakuti. Tapi gerombolan yang tak terhitung jumlahnya seperti itu akan terlalu banyak. Hansen memiliki baju besi super guard yang sesuai untuk membloki serangan. Tetapi Joyume akan terbunuh dalam sekejap. Lebih jauh lagi, dia akan merasa tidak enak mengenakan baju besi super guard di depannya. Jadi seperti yang dia lakukan, dia malah memakai armor kelas darah dewa.
Jika ada banyak nyamuk kelas darah dewa, dia takut mereka akan cukup untuk membunuh rubah perak atau Little Orange juga. Namun tidak lama kemudian nyamuk menyusul dan turun ke atas mereka. Petir perak berderak di bulu rubah perak. Dan dia mengeluarkan sejumlah baut untuk melumpuhkan mereka yang berusaha mengalahkannya. Tubuh Little Orange melompat-lompat, membunuh banyak, tetapi cukup banyak nyamuk yang sudah menempel di tubuhnya. Tanpa penangguhan hukuman, serangga-serangga yang lapar itu meminum banyak darahnya. Hansen benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka nyamuk bisa meminum darah makhluk super god. Dan itu berarti Little Orange dan rubah perak berada dalam bahaya yang sama besarnya dengan mereka. Meskipun hanya nyamuk betina yang bisa meminum darah, jumlah mereka masih cukup menakutkan untuk menempatkan mereka semua dalam bahaya serius. Tanpa pikir panjang lagi, Hansen mengkuciosi War Angel-nya untuk melawan pasukan nyamuk yang menyerang. Banyak nyamuk mulai hinggap pada mereka, terutama Joyume. Meskipun dia dilapisi baju besi, bagian kulit yang masih terlihat sudah matang untuk digigit. Darahnya terus dihisap. Nyamuk itu sendiri tidak mematikan, dan bahkan jika mereka menghisap sampai perut mereka kenyang, tidak banyak darah yang keluar. Tetapi dengan jumlah mereka yang turun, segalanya menjadi mengerikan. Dalam hitungan detik, tubuh Joyume dipenuhi banyak gumpalan. Menghisap darahnya baik-baik saja, tetapi benjolan itu membuatnya gila. Mereka gatal dan masing-masing dari 10 jarinya mengalami overdrive. Menggaruk sekuat yang dia bisa. Dia melakukannya begitu banyak. Darah ditarik ke permukaan dan seperti kata orang, semakin digaruk semakin gatal. Itu tidak lama sebelum kulitnya semua compang-camping. Namun dia tidak bisa menahan menggaruk. Tubuh Beast Super God jauh lebih baik daripada Joyume. Itu sangat jelas terlihat. Rasa gatal itu tampaknya tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Jadi efek dari penghisapan darah itu tampaknya tidak terlalu mengkhawatirkan. Rubah perak terus menyalakan listrik, tetapi itu jelas menguras cadangan energinya. Hansen tidak yakin berapa lama lagi itu bisa bertahan. Hansen merasa sangat buruk di hatinya. Dia tidak dapat menemukan cara untuk memberikan Joyume bantuan dan kelonggaran yang dia butuhkan saat ini. Jika ini terus berlanjut, Joyume sepertinya akan mati di sini. Sementara Hansen merenungkan langkah selanjutnya, dia tiba-tiba melihat kabut putih mendekat. Ketika nyamuk bersentuhan dengannya, mereka jatuh ke tanah seperti hujan deras. Hansen terkejut melihat ke arah angelnya itu. Dia melihatnya memegang cangkang kerang di tangannya. Itu setengah terbuka dan dari dalam peri itu aktif. Itu melepaskan embusan udara dingin. Suhu di sekitar mereka turun dalam sekejap. Nyamuk-nyamuk itu jelas-jelas lemah terhadap dingin. Dan setelah bersentuhan dengan emben buku, mereka tercengang dan membeku. Karena takut kedinginan, sekawanan nyamuk itu kini tampak ragu-ragu untuk melanjutkan pengejarannya. Peri terus meniupkan udara dingin, mengusir nyamuk, dan saat dia melakukannya, dia menatap Hansen dengan menyedihkan. Hansen tidak pernah berharap peri memiliki kualitas manusia seperti itu untuk memaafkan keluhan masa lalu dan bersedia menukar hidupnya sendiri untuk keselamatan dia dan teman-temannya. Setelah mencapai tempat yang membuat mereka jauh dari pandangan nyamuk, peri itu menghentikan embusan udara dinginnya. Dia sudah terluka parah dan jumlah kekuatan yang baru saja dia habiskan sangat melelahkan. Kondisinya tampak lebih mengerikan dari sebelumnya sekarang. Peri itu mengatupkan kedua tangannya di depan wajahnya, seolah-olah dia sedang berdoa kepada Hansen. Sorot matanya menyiratkan bahwa dia memohon pada Hansen untuk melepaskannya. Tapi ini tidak sejalan dengan keinginan Hansen sendiri. Sulit untuk mendapatkan makhluk super god generasi kedua. Dan ada esensi kehidupan Geno yang duduk tepat di depannya. Mungkin bahkan jiwa bisnya juga. Hansen tidak senang dengan pemikiran untuk melepaskan hadiah seperti itu. Lihat peri itu, dia terlihat sangat menyedihkan. Mengapa kamu tidak membiarkan dia pergi? Bagaimanapun dia baru saja menyelamatkan hidup kita. Setelah Joyume mengoleskan obat pada lukanya sendiri, dia segera merasa lebih baik. Rasa gatalnya juga mulai berkurang. Setelah melihat dengan jelas lagi peri yang babak belur dan busuk itu, dia merasakan simpati yang besar untuknya, berharap Hansen akan membiarkannya pergi. Kamu perlu memahami sesuatu di sini. Dia menyelamatkanmu. Dia tidak menyelamatkan kita. Hansen tahu bahwa tanpa peri dia masih bisa keluar hidup-hidup. Joyume akan menjadi satu-satunya korban jika mereka tidak dapat melarikan diri sendiri. Tapi dia memohon belas kasihanmu. Lepaskan saja dia. Joyume tidak berani jahat pada Hansen. Tapi dia merasa harus setidaknya mendukung peri setelah apa yang dia lakukan. Baiklah kalau begitu.
Ayo keluar, mari kita lupakan apa yang terjadi di masa lalu. Tapi jangan pernah berpikir untuk melakukannya lagi. Jika kau melakukannya, aku tidak akan memaafkanmu, ujar Hansen kepada peri. Peri itu tampaknya cukup cerdas dan setelah dia selesai berbicara, dia membuka tutup cangkangnya dan terbang keluar. Dia kemudian mendarat di telapak tangan Hansen. Lengan putih mulusnya memegangi jari-jari Hansen dan dia menggosokkan kepalanya ke jari-jari itu. Dia tampak sangat menyedihkan. Dan dia menunjuk luka-lukanya seolah-olah meminta agar Hansen menyembuhkannya. Apakah kamu akan mendengarkanku di masa depan? Hansen memegang peri di tangannya dan tatapannya setajam pisau. Peri itu mengangguk, dia memegang jari-jari Hansen dan menciumnya dengan bibir merahnya. Kemudian dia menatapnya lagi dengan mata yang menyedihkan. Jika kamu berkata begitu, aku akan mempercayaimu sekali. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jangan kecewakan aku. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Hansen menghela napas, mengundurkan tangannya dan membiarkan peri itu duduk di telapak tangannya. Meskipun Hansen bersedia menyembuhkan peri, dia belum siap untuk 100% percaya padanya. Diam-diam dia mengamati setiap gerakannya. Jika dia tidak baik, Hansen tidak akan ragu untuk memerintahkan War Angel-nya itu untuk membunuhnya. Setelah itu, scene berganti ke tempatnya Angel Gen. Apa kamu yakin? Di dalam kantor Angel Gen, Zhao Ketujuh berbicara dengan Zhao Lian. Itu sudah dikonfirmasi. Ibu Hansen, Luolan adalah satu-satunya cucu perempuan Luo Haitang. Keluarga Ji mendapat dukungan dari Luo Haitang, ujar Zhao Lian sebagai balasannya. Zhao Ketujuh dengan tegas mengerutkan kening dan bertanya, apakah keluarga Ji sudah melakukan sesuatu? Mereka belum melakukan sesuatu yang sangat besar, tapi menurut intel yang diberikan oleh Olki, beberapa dewa dari keluarga Ji sedang menuju ke tempat pembunuh dewa, jawab Zhao Lian. Mereka adalah bajingan yang beruntung. Aku tidak percaya mereka memiliki hubungan dengan Luo Haitang. Jika ini menguat, mereka tidak akan terlalu bergantung pada kita. Wajah Zhao Ketujuh muram. Aku pikir dengan membantu Jirozen itu akan memberi kita pengaruh terbesar. Sepertinya aku salah. Paman Ketujuh, kamu tidak bisa menyalahkan dirimu sendiri atas pergantian peristiwa ini. Tidak ada yang menyangka Hansen akan menjadi cicit Luo Haitang. Dan sekarang keluarga Luo Haitang yang selalu bersikap netral semakin nyaman dengan keluarga Ji. Ini tidak mungkin untuk diramalkan, ungkap Zhao Lian. Zhao Ketujuh dengan dingin tertawa dan berkata, di dunia ini tidak ada yang tidak dapat dicapai manusia. Jika keluarga Ji ingin menggunakan kekuatan Luo Haitang untuk menyingkirkan kita dan dukungan yang telah kita berikan, aku tidak akan mengizinkannya. Meskipun Luo Haitang kuat menjadi setengah dewa dan semuanya, kekuatan tidak penting. Dia sendirian di mana dia berada, dan dia tidak bisa kembali ke suaka dewa kedua. Ayo dorong dengan tes tahap keempat Angel Gen sedikit lebih cepat. Mereka mungkin terbukti berguna dalam waktu dekat. Tes tahap keempat membutuhkan banyak darah kerajaan surat. Dan kita juga membutuhkan dan Chopper Star. Zhao Lian ingin melanjutkan, tetapi kata-katanya ragu untuk keluar. Zhao Ketujuh mengerutkan kening dan berkata, berikan pada mereka. Angel Gen adalah pencapaian tertinggi kita. Dan Chopper Star bukanlah apa-apa. Setelah kita hadir dan dapat mendukung diri kita sendiri suaka dewa keempat, saat itulah keluarga kita akan benar-benar mulai bersinar. Iya, jawab Zhao Lian setuju. Kemudian dia berbalik dan keluar dari kantor Zhao Ketujuh. Aku akan memberitahu orang-orang tua itu bahwa waktu mereka sudah habis. Kemajuan umat manusia, genetika, dan semuanya terletak pada teknologi.